Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan yang efektif di perusahaan. Kalau kita membahas masalah ini, kita akan berpikir bahwa kepemimpinan itu sangat keren, sangat cool, sangat pintar, dan sangat berwibawa. Dan kita ingin memimpin sebuah perusahaan, sehingga kita perlu mengetahui apa saja gaya kepemimpinan yang cocok atau yang efektif bagi perusahaan. Pertama, gaya autokratik, yaitu kekuasaan yang terpusat dan tidak memberi ruang kepada yang dipimpinnya untuk mengambil peran yang penting. Biasa dengan semua suasana organisasi penuh dengan ketegangan, kaku, dan selalu menunggu perintah dari pimpinan atau staff. Tinggal setiap kita memimpin perusahaan, dalam perusahaan ini, jika kita mengambil gaya pemimpin autokratik, kita harus bertanggung jawab, tegas, maupun kita harus berwibawa untuk memimpin perusahaan ini. Dan kita harus menunggu perintah dari pimpinan kita, sehingga kita bisa memimpin orang karyawan kita atau orang lain, sehingga kita akan memberi ruang, sehingga kita tidak boleh mengambil ruang atau tidak boleh mengambil celah kepada orang, sehingga kita harus tegas dan berwibawa dan bertanggung jawab maupun mengerti keadaan perusahaan. Dan di dalam autokratik ini, jika kita mengambil sikap autokratik, di dalam perusahaan kita selalu penuh ketegangan dan orang-orang kaku, sehingga kita harus menambah kaku lagi, sehingga kita harus memimpin perusahaan tersebut dengan penuh dengan berwibawa, dan kita harus menunggu pimpinan atau atasan dan kita harus menunggu perintah, sehingga jika tidak menunggu maka kita tidak boleh menggunakan autokratik. Kedua, free rein atau laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan memberikan stafnya untuk melakukan apapun yang terkait dengan tugasnya. Fungsi pengarahan pimpinan kepada anak buahnya nyaris tidak ada, sehingga bawahan menjadi bingung dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Bawahan diberi kebebasan yang sangat luas. Memang bawahan akan senang karena mendapatkan kebebasan, namun kekurangannya bawahan tidak mendapat pengarahan. Artinya, yang kedua, gaya kepemimpinan free rein atau laissez-faire, ini kita memimpin secara bebas, dan kita membiarkan karyawan kita untuk memberi pendapat atau pengarahan, sehingga perusahaan tersebut akan mendengar mendengar dari kawan tersebut, sehingga pendapat kawan tersebut kita pakai dan kita gunakan untuk menunjukkan perusahaan. Tetapi ada kekurangan di dalam kepemimpinan ini. Bawahannya itu ragu-ragu, bawahannya itu tidak mendapat pengarahan atau tidak mendapat pelatihan, sehingga dalam mengambil keputusan bawahan selalu ragu-ragu dalam keputusannya. Dalam mengambil keputusan, dan fungsi pengarahan ini juga mengendalikan pengurangannya ini, sehingga kita banyak sekali perusahaan-perusahaan mengambil laissez-faire ini, bawahan tidak bermutu maupun tidak mendapatkan pengarahan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan berkelabatan atau berantakan atau bingung dalam menjalankan perusahaannya, sehingga sangat tidak cocok sekali laissez-faire di dalam perusahaan. Yang ketiga ini kita akan melanjut ke ketiga, yaitu participate atau demokratik. Gaya kepemimpinan memberikan ruang berdiskusi dan berbeda pendapat antara bawahan dan pimpinan. Bawahan menjadi terbuka dan mendorong dirinya untuk melakukan inovasi dan kreasi. Artinya, gaya pemimpinan demokrat ini, demokrat artinya bebas. Artinya kita
sebagai perusahaan kita mengadakan rapat atau boleh mengadakan diskusi sehingga sehingga kita boleh membolehkan karyawan tersebut memberikan ruang sehingga karyawan itu bisa memberikan pendapatnya sehingga terjadi perbedaan pendapat antara bawahan dan pimpinan. Dan bawahan pun sangat senang sehingga bawahan pun bisa melakukan inovasi dan kreasi di dalam perusahaan sehingga bisa memajukan perusahaan kita dan kita mendapatkan orang-orang yang bekerja secara bermutu. Tetapi masalah yang muncul di dalam kepemimpinan demokrat ini dalam perusahaan ini bisa diantisipasi dan cepat diketahui sehingga jika kita mau jika kita memiliki masalah, kita harus berdiskusi pada karyawan kita sehingga karyawan kita ini akan sehingga hasil rapat atau diskusi karyawan kita dengan kita dan karyawan kita ini akan selalu selalu tercapai. Masalahnya akan diselesaikan atau cepat selesai. Sehingga permasalahan kita ini kita harus bermusyawarah dulu kepada karyawan kita bagaimana ke depannya, bagaimana memaju ke perusahaannya, bagaimana untuk menjalankan perusahaannya, bagaimana dan menjelaskan bagaimana mensehatkan perusahaan kita sehingga perusahaan kita tidak mengalami kebangkrutan. Dan ketiga gaya kepemimpinan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh seseorang tergantung kondisi dan situasinya. Artinya tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik atau jelek. Artinya ketiga kepemimpinan yang saya sebutkan tadi belum tentu kepemimpinan itu bisa lebih baik dan bisa juga lebih jelek. Kan semuanya bisa dilakukan sehingga perusahaan itu sehingga pemimpinan itu bisa berfungsi sangat berguna dan bagi perusahaannya sehingga dan juga berfungsi sangat berguna bagi karyawan. Kapan kita bisa menggunakan tergantung kondisi. Artinya jika kita bisa mengambil tindakan dapat kita bisa memiliki gaya kepemimpinan yang saya sebutkan tadi dengan situasi bisa membalikkan keadaan, bisa lebih baik, bisa jadi juga lebih buruk. Dan otoriter pun, gaya kepemimpinan otoriter juga tidak selamanya jelek sehingga gaya kepemimpinan otoriter kan kebanyakan orang-orang berpikir itu jelek, padahal bukan. Belum tentu otoriter itu jelek, tapi bisa juga menimbulkan kebaikan. Jika seorang pemimpin mengambil sebuah kebijakan, sehingga jika seorang pemimpin ingin memutuskan, pemimpin itu harus menggunakan gaya otoriter atau tegas sehingga masalah pun bisa kita selesaikan atau kebijakan yang kita tidak bisa kita lakukan harus dilakukan sekarang juga atau secepatnya. Jika ada sebuah kebijakan yang bila sangat penting dan sifatnya tidak segera dan perlu masukan dari orang lain, maka pemimpinan demokratik bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Artinya jika kita kondisi kita ini sangat mendesak, sangat berdesak sehingga kita harus memberikan pendapat atau membolehkan karyawan kita untuk memberikan pendapat atau masukan-masukan sehingga kita bisa mengambil masukan-masukan karyawan itu juga bisa memasukkan dan masukan karyawan itu juga bisa mungkin berguna bagi perusahaan. Termasuk juga laissez-faire yang dibutuhkan karena karyawan masih dikekang dibatasi hingga kreativitas tidak muncul, maka kepemimpinan ini sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan. Artinya laissez-faire dibutuhkan untuk memberikan ruang sehingga karyawan yang dengan masa dikekang dan terbebani maka karyawan ini bisa kita memberikan ruang sehingga karyawan ini bisa memunculkan kreativitasnya yang dulu tidak muncul sekarang muncul sehingga kita harus
harus perlu dilakukan dalam gaya pemimpinan laissez-faire untuk memberikan ruang karyawannya tersebut. Sekian dan dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.